Edis hanya tahu cara membuang kotoran, tetapi tidak tahu cara membersihkannya. Bahasa kasarnya, dia berak tapi nggak cebok, ya. Mari kita lihat diskusi yang dibuat oleh Edis, tetapi tidak terarah bersama Joseph, ya. Padahal Joseph niatnya pingin diskusi secara akademis, tapi Edis hanya buang kotoran lalu turun. Kita saksikan. Ini sudah lebih dari 5 menit. Tidak boleh. Ini sudah lebih dari 5 menit. Saya sudah. Sekarang kau didik gini. Saya tidak jawab. pernah gini. Boleh Saya ngomong? mau Boleh jawab. ngomong? Sudah Boleh diam. ngomong, saya. Giliran saya. Saya cuma mau Giliran ngomong begini, saya. Pak. Sudah diam. Yang saya katakan begini. You Kalau sudah kamu- diam. Ya, Jangan masih mendominasi. Nggak usah. Saya Nggak usah kau sudah sebut nama diam. ya. Diam. Jangan kau bilang ini ada. Saya. Kau seperti Giliran RK. Kau saya. tunjuk video Sudah RK. diam. Sudah diam. Giliran Mau saya saya. tunjuk Oke. videonya RK. Gimana RK? Giliran Mau bantu? saya. Sudah diam. Mau saya tunjuk kah? Sudah diam. yang nyuruh Bapak Giliran tuh. saya. Boleh? Sudah diam. Sudah diam. Boleh nggak? Nih, saya putarkan nih video. Bagaimana Saya jawab RK dulu menyuruh dong. Bapak tuh? Saya jawab dulu dong. Saya jawab dulu dong. Ya, ini habis ini saya putarkan ini. Ini Loh, RK nggak menyuruh bisa, Bapak tuh. jangan Boleh? atur saya. Nih. Ini giliran saya. Ini waktu saya. Sudah dulu dong. Menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Nah, hei, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Baik Hofi Katolik Roma. Nah, sekarang Badis. tugasmu aja, Sep ya. Saya permisi. Tugasmu sekarang menyelesaikan sama Mbak. Oke ya, makasih. Kabur, abis berak kabur bis. Nah, turun. Kabur tugas saya permisi. Kurang ajar lo pengemis Amerika gembel. Baik, Joseph berulang kali menanyakan apa arti kata menyembah. Ya, tapi Edis tidak mengerti. Bahkan Joseph bilang kalau menyembah kepada Allah harus memiliki 3 kriteria. Apakah ketika sujud kepada patung, ya, bagian daripada ada 3 kriteria itu, yaitu imam, altar, dan juga kurban. Apakah ada? Ya, makanya Edis pelajari dulu kata menyembah dan sujud itu secara gramatikal dan secara biblikal. Ya, jangan asal cuap-cuap, Dis. Ya, kamu tuh nggak ngerti. Kamu tuh bagi saya kamu tuh, maaf, Edis, ilmu kamu di bawah telapak kaki saya, Dis. Saya harus katakan demikian. Ya, kamu nggak ngerti apa-apa, Dis. Ya, sekarang kalian perhatikan ini foto yang saya tunjukkan. Ketika Yosua sujud di hadapan patung, 2 patung kerub, apakah Yosua menyembah berhala? Dan apakah ada 3 kriteria, yaitu imam, altar, dan juga kurban? Oke, berarti Yosua tidak menyembah berhala. Ya, kemudian kedua, ketika lihat ini foto ini, ketika kalian sujud, kalian sungkem ke bawah kedua kaki orang tuamu, kaki orang tuamu, apakah mereka menyembah berhala? Tidak. Ada 3 kriteria ketika mereka sungkem ke kedua orang tua? Tidak. Makanya Edis, kamu itu belajar yang benar. Kamu aja DO 2 kali, Dis. Sekolah dulu, baru jadi apologet deh. Kamu itu bukan apologet. Kamu itu cuma tahu nyinyir, buang kotoran, lalu suruh orang bersihkan. Itulah Edis dan pecundangnya kamu, Dis. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Salve. Saudara-saudaraku umat Katolik. Kali ini Katolik harus tahu menyajikan diskusi antara seorang apologet Katolik bernama Joseph Albert Michael dengan edisi debutar atau Edis TV. Dalam video ini, Joseph memberikan kuliah gratis kepada Edis TV tentang patung dan ikon di dalam kekristenan.
Namun sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda mengetahui beberapa hal terakhir terkait Edis TV ini. Karena sebagai umat Katolik, kita perlu memberikan tanggapan yang tegas dan jernih terhadap fenomena penyesatan yang dilakukan oleh saudara Edi Sidabutar melalui kanal Edis TV-nya. Sangat disayangkan bahwa sejak melarikan diri menghindar dari diskusi teologis dengan Romo Cafe, Edis TV justru memilih jalan yang murahan dengan menyerang iman Katolik. Tindakan ini membuktikan bahwa ia tidak lebih dari sekadar polemikus anti-Katolik lainnya yang mencari panggung dengan cara menjatuhkan keyakinan umat Katolik. Ini terjadi justru setelah dia lari dari perdebatan dengan Romo Cafe. Edis yang dipuja-puji banyak fansnya ternyata seorang pengecut. Dia melakukan hal yang sama seperti ketika berhadapan dengan Romo Cafe. Di penghujung perdebatan, Edis buang kotoran lalu kabur. Dia tidak mau mendengarkan sanggahan Yosef terkait framing-framing dan tuduhan palsu yang diangkatnya terhadap iman Katolik karena dia sudah tidak punya argumentasi lain. Edis hanya mengulang-ulang kembali tuduhan-tuduhannya bahwa gereja Katolik menyembah patung. Padahal Yosef sudah memberikan jawaban yang lengkap terkait pandangan gereja Kristen mula-mula terhadap patung dan terkait penyembahan yang dilakukan umat Israel di dalam Perjanjian Lama, serta penyembahan yang dilakukan oleh gereja mula-mula di dalam Perjanjian Baru. Yosef juga sudah mengakui bahwa memang di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis para rasul memerintahkan sujud di hadapan Bunda Maria. Namun sebagai orang Yahudi, tentu mereka paham apa makna penyembahan karena mereka melakukannya sebagai penganut Yahudi yang taat. Penyembahan harus memenuhi 3 unsur di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu harus ada unsur imam, unsur altar atau mesbah, dan unsur kurban. Jika tidak ada salah satu dari unsur itu, maka itu bukanlah penyembahan. Dalam istilah Alkitab, khususnya Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, dan tradisi gereja mula-mula, perilaku sujud, sungkem, atau mencium ikon salib patung atau gambar, sebagai bentuk penghormatan disebut proskuneo. Proskuneo atau venerasi atau penghormatan, secara harfiah berasal dari kata pros, yang artinya kepada, dan kineo yang berarti mencium tangan, membungkuk, berlutut, atau bersujud di hadapan seseorang atau ikon seperti patung atau gambar sebagai tanda hormat dan penghormatan yang mendalam. Proskuneo bukanlah penyembahan. Karena jika proskuneo dikatakan penyembahan, maka konsekuensinya tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab seperti Musa, Yosua, Raja Daud, dan Raja Salomo dapat dikatakan melakukan penyembahan berhala, karena mereka melakukan proskuneo di hadapan patung ular tembaga, di hadapan patung kerup, dan di hadapan tabut perjanjian. Perhatikan peristiwa di dalam Keluaran 32, kisah di mana ketika Musa naik ke Gunung Sinai, umat Israel mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk patung anak lembu emas, lalu duduk untuk makan dan minum, kemudian bangun dan bersukaria. Disinilah Yahweh murka karena umat Israel melakukan penyembahan, yaitu mempersembahkan kurban bakaran bagi patung anak lembu emas. Di situ terpenuhi syarat 3 unsur penyembahan, yaitu imam, dalam hal ini Harun, mesbah, dan kurban bakaran. Nah, inilah penyembahan berhala yang membuat Yahweh cemburu. Dan berdasarkan catatan Alkitab dalam Keluaran 32, ketika bangsa Israel menyembah berhala anak lembu emas di kaki Gunung Sinai, jumlah orang yang mati terbunuh adalah sekitar 3.000 orang. Perhatikan pula ketika Yahweh memerintahkan Raja Salomo membangun bait Allah. Lihat 1 Raja-Raja 7 ayat 29 dan 36, Yahweh memerintahkan membuat ikon-ikon malaikat, kerup, tumbuhan, dan binatang. Salah satu ikon binatang yang dibuat adalah lembu. Apakah ini berarti Yahweh memerintahkan penyembahan berhala? Tentu sama sekali tidak. Karena tidak memenuhi ketiga unsur penyembahan, yaitu imam, mesbah, dan kurban. Oleh karena itu, keempat gereja apostolik, yaitu gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Oriental, dan gereja Timur Asiria sangat nyaman melakukan proskuneo atau venerasi dengan membungkuk, sujud, atau mencium ikon-ikon dalam bentuk patung atau gambar-gambar orang kudus seperti Yesus, Bunda Maria, dan lain-lain karena mereka tahu itu hanyalah proskuneo atau venerasi, atau penghormatan. Mereka tahu bahwa penyembahan atau latria hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus melalui perayaan Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi terdapat 3 unsur penyembahan, yaitu imam, mesbah atau altar, dan kurban. Perbedaan mencolok terlihat jika kita membandingkan Edis dengan figur seperti Elia Miron yang berupaya meluruskan kesalahpahaman. Sebaliknya, Edis TV justru membiarkan, bahkan seolah mengamini,
pernyataan sesat dalam siaran langsungnya yang menuduh umat Katolik menyembah Bunda Maria. Puncaknya, melalui konten videonya yang banyak beredar, ia secara terang-terangan memolok-olok praktik devosi Katolik dengan tuduhan keji bahwa Katolik adalah penyembah patung. Perlu ditegaskan bahwa gaya bicara yang unik dan jenaka mungkin menarik bagi telinga yang rindu hiburan. Namun secara substansi teologis dan historis, argumen Edis adalah tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada kedalaman iman, yang ada hanyalah manipulasi visual dan retorika tanpa dasar. Bagi kita umat Katolik, apa yang disampaikan Edis TV hanyalah satu dari ratusan ribu tafsiran pribadi-pribadi yang lahir dari tradisi Protestan. Tanpa adanya magisterium atau otoritas mengajar yang sah, tafsiran-tafsiran semacam ini hanya membuahkan kebingungan massal. Bagaimana mungkin kebenaran bisa ditemukan jika setiap orang merasa berhak menjadi paus bagi dirinya sendiri? Ketidakjelasan otoritas inilah yang membuat ajaran Edis menjadi liar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara iman Kristiani yang apostolik. Sebagai seorang mualaf dari Islam yang telah menemukan kepenuhan kebenaran dalam gereja Katolik, Yosef menunjukkan kualitas yang jauh berbeda. Jika Edis cenderung menghindari dogma-dogma yang sulit demi mencari aman, Yosef justru tampil berani menjelaskan misteri iman secara utuh, mulai dari Trinitas, Kristologi, Mariologi, hingga sakramen-sakramen, tanpa ada yang disembunyikan. Keberanian dalam menjabarkan doktrin inilah yang menjadi bukti kekuatan iman yang berakar pada Alkitab, tradisi suci, dan magisterium gereja. Oleh karena itu, Katolik harus tahu menghimbau kepada seluruh umat Katolik untuk berhenti mengikuti konten Edis TV yang penuh dengan benih kesesatan dan kebencian. Kembali kepada ajaran resmi gereja melalui para romo dan pengajar Katolik yang memiliki otoritas dan kedalaman pengetahuan. Mendalami apologetika melalui sumber-sumber Katolik agar iman kita tidak mudah goyah oleh retorika murahan yang hanya mengejar popularitas semata. Ingatlah bahwa iman bukan sekadar soal gaya bicara yang lucu, melainkan soal kebenaran objektif yang telah dijaga selama 2 milenium oleh gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Sekarang mari kita saksikan diskusi antara Edis dan Yosef. Jangan lupa like, subscribe, dan share kanal Katolik Harus Tahu. Bagikan kepada seluruh teman, saudara, keluarga, atau grup-grup komunitas Katolik Anda, supaya semua dikuatkan imannya dan tidak disesatkan. Stay Katolik. 1 Raja-Raja 19:18. Itu penyembahan. Ya coba buka dulu. Si Joseph ini ngaku-ngaku nggak membisukan tapi membisukan. Coba Edis, kamu Justru yang memberitakan Injil yang lain itu kalian, Joseph. Kalian yang memberitakan Injil yang lain. Enggak ada Di mana di dalam Injil suruh begini di mana? Gereja Katolik. Nah, coba baca dulu tuh. Yang Ini yang nyium Quran ini Paulus antipati dulu. Oh. Tuh loh. Nih, Gilbert Lumendong mencium tangan Yusuf Kala. Nih, minta maaf ke Islam. Menurut kamu menyembah Gilbert? bukan? Kok Gilbert? Apa hubungannya sama Gilbert? Hehehehe. Si Edis lagi pura-pura jadi goblok di sini nih, dengan bertanya apa hubungannya dengan Gilbert. Ya jelas ada hubungannya, Edis. Kamu kan menuduh Paus Yohanes Paulus II sedang menyembah berhala karena mencium kitab suci agama Islam. Jadi, Yosef itu hanya memberikan bukti yang sama. Jika perilaku mencium kamu anggap menyembah, berarti Pak Gilbert Lumendong yang sedang mencium tangan Pak JK adalah perilaku menyembah berhala manusia juga dong. Enggak, kalau misalnya Yang disuruh kalau tunjukin cium-cium itu satu saja, aja, kalau cium-cium saja. gimana? Sekarang saya tanya makanya, jangan lari. Definisikan penyembahan. Buka mute-nya. Definisikan penyembahan. Ini penyembahan gitu, Dis. Ini penyembahan menurut kamu, Dis. Menyembah bendera, Dis. Menyembah bendera. Definisikan penyembahan. Kamu buka 1 Raja-Raja, buka mic kamu. Nanti saya dipikirnya lagi. Mute. Nih. Kenapa dibisu-bisukan, Sep? Kenapa? Kok takut Nih. saya bicara, Sep? Kamu gak ada isinya. Kenapa Joseph Definisikan takut saya penyembahan. bicara? Definisikan penyembahan. Mana di sini dikatakan? 1 Raja-Raja Nih. 19 ayat 18. Oke, saya baca ya. Oke, kita baca dari ayat 14 sampai dengan 18. Oke? Setuju? Jawabnya. Silakan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan 19:18 ayat 18. Saya mau baca dari ayat 14 supaya tahu Oh, konteksnya. silakan. Kenapa?
Silakan. Kamu kayak Islam comot-comot ayat. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, itu Sep. Terus? Oh, itu penyembahan Sep. Kayak begini Sep. Salah, saya jawab ya. Saya jawab ya. Sep, mana Sep? Saya jawab ya. Ini menyembah Baal, berhala lain. Sedangkan berhala itu Maria banyak, memang Baal. Sep. Menurut Edis, Berhala itu banyak. Iya, Baal bukan? Menurut Edis, Bunda Maria Baal tidak? Saya tanya, menurut kamu Bunda Maria itu Baal? Baal itu banyak Sep, patung-patung buatan tangan manusia begitu. Nah, saya tanya sama kamu Sep. Ayatnya yang anti dengan Coba, patung di itu mana siapa? di sini ajaran di dalam Injil suruh begini di mana? Jadi menurut logika tafsirannya Edis TV, Baal bisa berbentuk patung-patung apa saja. Sehingga Edis menyimpulkan bahwa patung-patung orang kudus adalah patung Baal, patung Bunda Maria adalah patung Baal, bahkan patung Tuhan Yesus adalah patung Baal. Dengan menggunakan logika yang keluar dari muncung si Edis TV ini, para kudus, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus adalah Baal. Berarti Tuhan Allah memerintahkan Musa membuat patung Baal yang wujudnya berupa patung ular tembaga. Lihat Bilangan 21 ayat 4-9. Ketika Tuhan memerintahkan Musa membuat tabut perjanjian dengan 2 patung kerub di atasnya, itu berarti Tuhan Allah memerintahkan Musa membuat patung Baal. Lihat Keluaran 25 ayat 10-22. Lalu ketika Yosua sujud dengan muka menghadap ke tanah di depan tabut perjanjian, lihat Yosua 7 ayat 6, maka itu berarti Yosua menyembah Baal ya? Berarti Musa, Yosua, Raja Daud, Raja Salomo adalah penyembah dan pemuja Baal ya? Bahkan hingga Tuhan Allah pun, menurut logikanya si Edis ini adalah yang memerintahkan membuat patung Baal. Luar biasa. Ini sungguh fitnah yang sangat keji. Yang anti dengan patung siapa? Saya nggak anti dengan patung. Yang saya tanya sama Ya kamu, sudah, kalau tidak anti di dengan mana patung di nggak sini? apa-apa. Ajaran suruh Jangan ini gini. kepada patung Maria di mana dalam Injil? Loh, kamu harus tahu, yang mencium itu bukan hanya Katolik, orang Ortodoks juga mencium. Berarti kamu anti dengan Ortodoks juga. Kamu Ya, disuruh makanya kamu saya ke Kristen. tanya di mana ajaran dalam Kamu Injil anti itu di dengan mana? orang Kristen yang mencium ikon, yang mencium patung. Kamu itu Islam loh, Dis. Ya, yang saya tanya sama kamu. Ya, oh iya, Yang disuruh diakui. berdoa kepada patung. Ya, diakui kamu Islam. Sekarang ini saya tanya, Mana? yang sentimen dengan patung siapa, Dis? Kok lari ke sentimen patung? Yang Loh, saya iya, tanya sama karena kan kamu, kamu bahas Sep. patung. Saya boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong nggak? Yang Saya boleh sentimen ngomong dengan nggak? patung siapa, Dis? Siapa ini? Sepanjang Saya boleh sejarah ngomong nggak? kamu buktikan. Kamu menuduh saya memberitakan Injil yang lain yang tidak diberitakan oleh para rasul. Saya tanya sama kamu, di mana para rasul memberitakan Injil yang isinya adalah berdoa sujud kepada patungnya Maria? Edis mempertanyakan di mana ayatnya di dalam Alkitab bahwa para rasul memerintahkan sujud di hadapan patung Bunda Maria. Sebelum masuk ke Yosef, sangat penting untuk meluruskan kesalahpahaman serta tuduhan palsu Edis dan banyak polemikus anti-Katolik lainnya, bahwa gereja Katolik menyembah patung dan atau ikon-ikon kudus lainnya. Dalam iman Katolik, kita membedakan antara latria, yaitu penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dulia yaitu penghormatan kepada orang kudus, dan hiperdulia atau penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Ada satu hal penting yang tidak diketahui si Edis dan banyak polemikus Protestan anti-Katolik lainnya. Hal penting itu adalah penghormatan melalui sikap sujud di hadapan benda suci, sungguh-sungguh memiliki dasar Alkitab yang kuat. Contohnya seperti ketika Yosua sujud dengan muka menghadap ke tanah di depan tabut perjanjian yang di atasnya terdapat patung kerub emas. Jika setiap sikap sujud di depan benda berpatung dianggap sebagai penyembahan berhala, maka tokoh-tokoh besar seperti Musa, Yosua, Raja Daud, dan Raja Salomo pun akan dianggap melakukan kesalahan penyembahan berhala, padahal mereka sedang menghormati kehadiran Yahweh melalui simbol-simbol tersebut. Alkitab mencatat bahwa Yahweh sendiri yang memberikan instruksi untuk membuat gambar atau patung dalam konteks religius, bukan sebagai berhala untuk digantikan kedudukannya. Contohnya,
Yahweh memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga untuk mendatangkan kesembuhan bagi bangsa Israel. Baca Bilangan 21 ayat 8-9. Yahweh jugalah yang memberikan pola kepada Daud agar Salomo membangun bait suci dengan hiasan keruk, pohon palem, dan bunga-bunga. Baca 1 Raja-Raja 6 ayat 23-29. Patung-patung dan ikon-ikon ini berfungsi sebagai hiasan dekoratif dan simbol kehadiran surgawi, yang melambangkan keagungan ciptaan Yahweh, yang secara esensial berbeda dengan larangan pembuatan berhala untuk disembah dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Dengan logika penafsiran Tolosi Edis, berarti Yahweh lah yang memerintahkan pembuatan patung-patung dan ikon Baal. Kan konyol. Tradisi suci gereja sejak zaman perdana juga menunjukkan bahwa umat Kristen telah menggunakan ikonografi sebagai sarana devosi. Bukti arkeologis di katakombe menunjukkan lukisan Bunda Maria dan Bayi Yesus sejak abad kedua, yang membuktikan bahwa penghormatan kepada Maria telah berakar sejak awal sejarah gereja. Para rasul memahami bahwa menghormati Bunda Maria berarti menghormati Sang Putra. Jika kita mengakui Yesus sebagai Raja, maka secara alkitabiah, Maria adalah ibu suri Raja yang layak menerima penghormatan khusus. Magisterium Gereja telah menetapkan secara dogmatis melalui Konsili Nikea kedua, tahun 787 Masehi, bahwa penghormatan yang diberikan kepada gambar atau patung sebenarnya berpindah kepada pribadi aslinya. Katekismus Gereja Katolik, KGK 2132, menegaskan bahwa penghormatan Kristiani terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama, karena siapapun yang menghormati gambar, ia sebenarnya menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Oleh karena itu, tuduhan bahwa semua patung adalah Baal adalah kekeliruan teologis yang fatal, yang justru menyerang integritas tokoh-tokoh Alkitab, menyerang Yahweh, dan menyerang rencana keselamatan Yahweh itu sendiri. Perhatikan bahwa sujud yang dilakukan umat di hadapan patung Bunda Maria bukanlah penyembahan kepada materi seperti semen atau kayu, melainkan ungkapan kasih dan hormat kepada pribadi Bunda Maria yang sudah berada di surga. Sama halnya seperti seseorang yang mencium foto anggota keluarganya sebagai tanda kasih tanpa bermaksud menyembah kertas foto tersebut. Umat Katolik menggunakan patung sebagai sarana untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, melalui teladan kesucian para kudusnya. Menghargai Maria sebagai tabut perjanjian baru adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang telah memilihnya sebagai sarana penjelmaan Sang Firman. Oke, kita akan bawa statement dari konsili gereja tentang ikonoklasme. Konsili? Para rasul loh, rasul yang saya tanya. Para rasul itu berkonsili, Edis tidak tahu. Para rasul Oke, berkonsili. di mana konsili para rasul? Nah, nggak Artinya tahu. adalah mencium patung Maria. Kita bawa ke ikonoklasme, boleh? Oh, berarti Injil yang lain? Enggak, karena itu konsili, itu gereja semesta, belum ada Edis. Injil yang pada mana saat itu? Coba, Injil yang mana? Ternyata si Edis tidak pernah menelusuri sejarah keselamatan dan pertumbuhan gereja yang telah ditebus oleh darah Kristus. Ketahuilah Edis, gereja bukanlah entitas yang baru muncul tanpa akar, melainkan institusi apostolik yang terus menjaga kemurnian ajaran dari berbagai rongrongan ajaran sesat sejak zaman para rasul. Dasar Alkitabiah dari tindakan ini dapat kita temukan dalam Konsili Yerusalem tahun 50 Masehi yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 15, di mana para rasul dan para presbiter atau imam tidak bekerja sendiri-sendiri menurut penafsiran pribadi, melainkan berkumpul untuk memutuskan perkara besar mengenai hukum Taurat secara otoritatif. Keputusan mereka pun tidak didasarkan pada opini manusiawi, melainkan dengan pernyataan tegas bahwa itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan mereka, yang menunjukkan bagaimana Allah menggunakan struktur kepemimpinan gereja untuk menetapkan kebenaran ilahi. Setelah para rasul wafat, tongkat estafet kepemimpinan diteruskan kepada para uskup sebagai penerus rasul melalui penumpangan tangan, dan para bapak gereja inilah yang berada di garis depan dalam melawan berbagai bidat atau ajaran sesat. Penting untuk disadari bahwa tanpa konsili dan wewenang gereja, kita tidak akan pernah memiliki kanon Alkitab yang sah, karena gerejalah yang menentukan kitab mana yang diilhami Allah dan mana yang palsu. Jadi Edis, Alkitab yang kau gunakan itu lalu kau tafsir-tafsir sembarangan adalah buku Katolik, tahu dirilah sedikit. Kalian pakai buku kami, lalu kalian tafsir-tafsir serampangan sendiri. Edis, para bapak gereja berkumpul dalam konsili-konsili ekumenis untuk merumuskan syahadat, agar umat tidak disesatkan oleh penafsiran liar yang tidak berdasar pada tradisi para rasul, yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti penafsiranmu itu Edis. Sejarah mencatat bahwa ajaran-ajaran yang si Edis anut ini
sebenarnya merupakan bidat lama yang sudah dinyatakan sesat oleh gereja purba karena bertentangan dengan wahyu Allah. Sebagai contoh, Konsili Nikea pertama tahun 325 Masehi menjawab bidetarianisme dengan menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sehakikat dengan Bapa, bukan sekadar ciptaan tertinggi. Konsili Efesus tahun 431 Masehi membantah Nestorianisme dengan menetapkan bahwa Yesus adalah satu pribadi Allah manusia, sehingga Maria adalah Theotokos atau Bunda Allah. Demikian pula Konsili Nikea kedua tahun 787 Masehi menjawab ikonoklasme dengan menetapkan bahwa penghormatan pada gambar suci bukanlah penyembahan berhala. Sementara Konsili Konstantinopel pertama tahun 381 Masehi membela keilahian Roh Kudus melawan Unitarianisme. Segala bentuk penafsiran mandiri yang terlepas dari sejarah dan tradisi suci, seperti Oneness, Unitarianisme, atau Gnostisisme, lahir dari kegagalan memahami bagaimana Roh Kudus membimbing gereja. Gereja Katolik melalui magisterium bertindak sebagai penjaga agar umat tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, sebagaimana diperingatkan dalam Efesus 4 ayat 14. Hei Edis, ketahuilah bahwa sejarah gereja adalah bukti kesetiaan Kristus pada janjinya, bahwa Allah mau tidak akan menguasai gerejanya, dan menolak konsili-konsili ini berarti menolak cara Tuhan membimbing umatnya menuju seluruh kebenaran. Mari kembali ke akar sejarah kekristenan yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dengerin. Apakah kekristenan hanya berdiri di atas Injil? Saya tanya sama kamu, Sep, Injil yang mana yang berisi Saya tanya, berdoa kepada kekristenan Patung Maria? apakah hanya berdiri di atas Injil? Jawab. Kalau kamu Yosef bilang kalau ya ditanya saya, sama kayak romonya, kalau ditanya melintir kemana-mana. Ya disuruh begini di mana? Coba tunjukin ketika surat tidak tertulis dalam Injil. dari Matius sampai Wahyu, tunjukin surat Rasul Paulus kah, Injil Matius kah, Statementmu Markus tuh sama kah, kayak Yohanes Islam. kah? Statementmu sama Isinya kayak adalah Islam. Statementmu sama kayak Islam. disuruh sujud Statementmu dan sama berdoa kayak pada patungnya Islam. Maria di mana? Islam. Mana ayatnya Oh. Yesus Tuhan? Itu bukan Nggak ada jawaban, Injil. Sep. Mana Itu bukan ayatnya jawaban. patung? Mana Masa ayatnya jawabanmu itu Islam Islam? kayak ini? Ya iya, karena kan saya kita nggak tanya cuma dulu di mana di sini? Di mana dalam Injil mana disuruh sujud kepada patungnya Maria? Sujud dan berdoa kepada patung Maria di mana? Tunjukin. apakah kekristenan hanya Islam? Apakah kekristenan hanya Injil? Ya udahlah, Sep, kalau kamu nggak bisa, Sep, ya kamu minta tolong aja sama romomu ya. Loh, Sep, kamu pergi nggak dulu ya. berani mempertanggungjawabkan. Apakah Kamu nggak mau kekristenan hanya nunjukin, Injil? coba tunjukin di mana ayatnya, mana? Saya sudah bilang, Edis, dengarkan. Saya kan mau menjawab, kamu tutup-tutupi. Giliran kamu ngomong, saya Ya udah, diam. coba tunjuk. Saya bilang, Tunjukin. saya Sujudlah bilang, dan Dis, berdoalah sudah cukup. kamu kepada patung Maria. Sudah Silakan. cukup. Sudah Silakan. cukup. Saya mau jawab. Sana. Kamu kan berarti, oke, kamu tampil wajah. Kamu jawab aja sih. Gini. Ini loh. Di mana dalilnya suruh berdoa bakar-bakar dupa pada patung Maria di mana? Tuh, coba. Berarti kamu anti dengan patung. Kamu anti dengan patung nggak? Kamu anti dengan patung nggak? Jawab saya. Cecep suruh nunjukin ayatnya kok malah anti patung itu. Ayatnya Ya, kamu mana? anti Suruh patung berdoa tidak? kepada patung Maria. Saya tanya, kamu anti patung tidak? Hah, si Cecep suruh tanya. Oh, Ya udahlah, Sep, kalau giliran- kamu nggak bisa jawab, kira-kira gimana? Bisa jawab nggak? Ada jawaban nggak ini? Saya bilang, kalau berdasarkan Injil saja, tidak ada. Nah, makanya saya bilang kamu memberitakan Injil yang lain. Gitu Salah. loh. Kalau begitu, kita berbicara, oke, kita fair ya, Kamu pakai kok waktu. menuduh saya Kita fair, pakai waktu, memberitakan berani Injil debat. yang lain. Edis berani Kan sudah debat. dibilang, Edis berani debat. barang siapa Edis berani memberitakan debat. Injil Edis selain berani debat daripada nggak? yang diberitakan oleh Edis para berani rasul. debat Belum nggak? kamu sesat nggak? Edis berani debat nggak? Berani debat sama saya? Cecep. Berani. Ini loh. Kamu bilang tidak ada, betul? Berani pakai waktu nggak? Berani pakai waktu nggak? Kamu bilang tidak ada, betul nggak? Berani pakai waktu nggak? Kalau kamu Berani bilang pakai tidak waktu ada, nggak? berarti Berani pakai waktu sekarang nggak? masalahnya justru kamu yang memberitakan Injil yang lain itu. Berani debat. Silakan. Oke? Silakan. Oke, kita jelaskan. Oke, kita jelaskan. Oke. Kekristenan itu tidak anti dengan patung. Yang anti dengan patung itu adalah ajaran sesat, ikonoklasme. Gerakan perusakan atau penghancuran ikon gambar patung atau monumen keagamaan politik secara sengaja. Kenapa? Karena dipicu larangan penyembahan berhala dan perbedaan teologis. Ya, ini diperintahkan oleh siapa? Memerintahkan penghancuran ikon karena dianggap berhala. Kaisar Leo dan Konstantinus, seorang kaisar yang anti dengan patung. Maka pada saat dikatakan dalam konsili ikonoklasme, ya,
Konsili ikonoklasme di sini dikatakan gereja mengutuk bagi mereka yang menolak penggunaan patung. Nih, the first iconoclast, ya, gerakan menentang penyembahan digambarkan sebagai akibat dari pengaruh Muslim. Bagi umat Islam, segala jenis gambar patung atau representasi bentuk manusia adalah berhala. Berarti kalau kamu anti dengan patung, kamu adalah Islam. Di sini dikatakan di tahun berapa, Dis? Ini di tahun 700 Masehi, pada saat Islam menyebar. Ya, ini menurut Khalifah Damaskus. Nih, memulai seluruh kerusuhan, dan bahwa kaisar-kaisar ikonoklas mendapat sambutan hangat dan dukungan dalam kampanye mereka dan saingan di Damaskus. Ini alat politik Islam. Ya, jadi kalau kamu menggunakan Islam, punya statement menyembah patung, kamu Islam. Kenapa? Di sini dikatakan apa? Sejak abad ke-7, para bidat ini diizinkan untuk memiliki pengaruh besar di Konstantinopel secara berkala. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada Injil secara eksplisit mengatakan buat patung, cium patung, sembah patung. Tidak ada, Dis. Tapi bukan berarti ketika tidak ditulis itu Tuhan marah. Kenapa? Tuhan pun memerintahkan untuk membuat patung, membuat patung keruk. Ya, artinya apa? Tuhan mengizinkan penggunaan patung-patung di dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 21. Di 2 Tawarikh 2 Tawarikh 3 ayat 10 dikatakan ia membuat 2 keruk berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Maka tadi saya katakan, orang yang sedang mencium itu bukan berarti menyembah, Dis. Karena kalau mencium sama dengan menyembah, itu sama saja kamu mengatakan orang mencium bendera sudah pasti menyembah bendera. Itu pemikiran yang salah. Maka di sini sekali lagi saya tegaskan, Edis, berdasarkan sejarah lo ya, berdasarkan data New Advent yang mengatakan anti dengan patung itu orang yang condong ke Islam. Kenapa? Karena menurut sejarah, seorang khalifah Islam bernama Omar II mencoba untuk mengkonversinya tanpa keberhasilan, kecuali sejauh membujuknya bahwa gambar adalah berhala. Jadi ada Islam yang mempengaruhi orang Kristen yang kemudian melancarkan serangan menghancurkan patung, sentimen dengan patung, mempertanyakan penggunaan patung, itu adalah orang Islam. Musuh-musuh Kristen yang menentang gambar patung itu adalah orang-orang Yahudi dan Islam. Nih, sekarang kalau kita berbicara penggunaan patung, Edis, penggunaan patung itu digunakan oleh gereja Protestan. Nih, gereja Protestan menggunakan patung. Nih, ini patung Luther. Ini patung Yesus, Mormon. Ini patung di gereja Lutheran, Protestan. Nih, ya, Anglikan pun menggunakan patung. Mereka berdevosi kepada patung. Penyembahan itu bukan hanya mencium dan sujud, Bang Edis. Penyembahan itu harus mempunyai 3 unsur. Saya jelaskan dulu berarti, ya. Penyembahan itu ada 3 unsur, yaitu imam, altar, Sampai dan besok kamu ngomongnya, kurban. Sep. Sampai besok ngomongnya, Sep. Belum selesai. Kalau kamu belum selesai, kan saya masih menjelaskan. Sep, ngapain? Saya cuma dengar kamu ngomong. Kamu panik kalau saya ngomong loh. Kamu tadi bohong. Silakan. Mengaku tidak membisukan. Jadi begini, Sep. Dari tadi saya itu tanya sama kamu tentang, kan? Saya ngomong panik kan? Bantah ikonoklasme. Boleh? Panik. Ngomong. Boleh saya ngomong? Boleh, tapi bantah ikonoklasme. Oke, baik, saya jawab. Kamu mengatakan bahwa barang siapa memberitakan Injil selain daripada yang kami beritakan kepadamu, sekalipun dia Kita tidak malaikat bahas dari itu, surga. kita bahas patung. Wah, Kita bahas saya patung. ngomong, Sep. Tadi ngomong katanya gantian, kamu bilang kamu udah ngomong 5 menit nggak mau gantian, mau sampai besok kamu ngomong. Kamu mau ngomong sampai besok, nggak kamu kasih gantian orang ngomong. Saya mau balas omongan kamu. Kamu sudah mengakui bahwa tidak ada di dalam Injil perintah untuk mencium, untuk menyembah patungnya Maria, untuk berdoa kepada arwahnya Maria. Nggak ada itu. Kamu sudah mengakui itu. Justru kamu sekarang malah menuduh saya anti patung. Bukan itu yang kita bahas. Saya nggak membahas pribadi kamu atau pribadi saya. Bukan itu. Kita bahas ajaran. Kamu mengatakan bahwasanya kamu mengutip-ngutip dalam Injil. Barang siapa memberitakan Injil yang lain, jangankan Bapak Gereja, jangankan konsili, malaikat dari surga kalau beritakan Injil selain daripada yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, terkutuk dia. Ini kata pertamanya aja, saya agak kurang yakin. Kalau orang ini membaca Alkitab kita. Jadi tuh firman Tuhan itu, Tuhan dan firman itu sesuatu yang berbeda menurutmu, ya? Ya, kalau
Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat ke-1 itu, firman itu menjadi sesuatu yang Menjadi sesuatu. Saya pernah baca dalam kitab Saksi Yehova, teman-teman. Ini kitab Saksi Yehova. Ya, yehovawitness.org. Anda baca ya nanti ya. Ini kayaknya dia baca kitab Saksi Yehova nih. Ini benar-benar sadis ini. Ini jelas loh. Masa firman sesuatu menjadi sesuatu? Ya, ini nih jelas loh ini. Oh, jelas ini. Nih ya. Kalau di kitab Saksi Yehova, pada mulanya firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Suatu Allah. Sedangkan kalau di kitab yang kita pakai, Alkitab Tritunggal, ya, ini ya. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Kalau komentarnya sesuatu, berarti dia membaca kitab Saksi Yehova ini. Ini jelas teman-teman. Saya nggak menuduh, tetapi narasi yang seperti ini jelas ini Saksi Yehova. begini. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya LAI menerjemahkan itu, maka diskusinya itu menjadi lebih terarah. Karena LAI menerjemahkan Kurios Yesus itu menjadi Tuhan Yesus. Baik yang Islam maupun yang Kristen, kedua-duanya sama-sama terpeleset karena terjemahan yang salah. Yahudi itu tidak pernah, orang-orang Yahudi atau agama Yahudi itu tidak pernah mempunyai satu pandangan bahwa manusia yang makan, tidur, ya, mandi, ya, buang air kecil itu Tuhan. Tidak pernah ada di dalam pikiran agama Yahudi paling awam sekalipun, tidak ada punya pikiran seperti itu. Nah, yang perlu kita sadari, Yesus hidup di Yudea, ya, hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi dengan ketatnya hukum Yahudi, di mana dalam agama Yahudi itu tidak ada, dan bahkan di benak orang Yahudi yang paling awam sekalipun itu tidak akan pernah berpikir bahwa sosok manusia itu Tuhan gitu loh. Kemudian Ada itu hanya ada di dalam masyarakat yang budayanya itu animisme dan dinamisme. Saya tanya sama kamu, di mana ada dalam Alkitab suruh sujud nyembah patungnya Maria kayak begini? Kamu tadi mention gak bisa jawab itu. Lalu kamu ribut masalah, kok malah nyalain Islam kamu itu? Apa hubungannya dengan Islam? Kita gak bahas Islam di sini. Kita bahas kita berdua ini. Kamu menuduh saya bahwasanya ini adalah ajaran Injil yang diberitakan para rasul. Tugas kamu sekarang dan para pemimpin tunjukin di mana para murid mengajarkan untuk sujud kepada patungnya Maria. Untuk sujud berdoa kepada patungnya Maria. Itu kau jawab. Kalau kau tidak bisa menjawab itu, berarti kaulah orang yang memberitakan Injil yang lain. Kaulah orang yang memberitakan Injil yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Berarti kau yang terkutuk. tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Sekarang kau malah bahas anti patung. Saya tidak pernah anti patung, saya nggak pernah. Selama patung itu digunakan untuk penginjilan, contoh, kalau saya main ke Gua Maria, di Gua Maria ada patung Yesus memikul salib. Itu menggambarkan apa? Memberitakan bahwa Yesus dulu pernah memikul salib. Di Gua Maria ada patung Simon dari Kirene membantu Tuhan Yesus memikul salib. Jos, setuju saya. Selama itu nggak disembah. Nah, yang saya kritik kepada kamu, kalau disembah-sembah begini, patung gini, apakah ini biblikal? Puji Tuhan, Yosef, saudara-saudara saya banyak orang Katolik. Teman-teman di YouTube saya yang naik orang Katolik banyak dan bilang, sip, jempol Edis, saya walaupun Katolik setuju dengan kamu. Patung boleh, tapi jangan untuk disembah-sembah kayak begini. Ini sudah lebih dari 5 menit. Edis mempertanyakan di mana ayatnya di dalam Alkitab bahwa para rasul memerintahkan sujud di hadapan patung Bunda Maria. Sangat penting untuk meluruskan kesalahpahaman serta tuduhan palsu Edis dan banyak polemikus anti-Katolik lainnya.
bahwa gereja Katolik menyembah patung dan atau ikon-ikon kudus lainnya. Dalam iman Katolik, kita membedakan antara latria, yaitu penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dulia yaitu penghormatan kepada orang kudus, dan hiperdulia atau penghormatan khusus kepada Bunda Maria. Ada satu hal penting yang tidak diketahui si Edis dan banyak polemikus Protestan anti-Katolik lainnya. Hal penting itu adalah penghormatan melalui sikap sujud di hadapan benda suci, sungguh-sungguh memiliki dasar Alkitab yang kuat. Contohnya seperti ketika Yosua sujud dengan muka menghadap ke tanah di depan tabut perjanjian yang di atasnya terdapat patung kerup emas. Jika setiap sikap sujud di depan benda berpatung dianggap sebagai penyembahan berhala, maka tokoh-tokoh besar seperti Musa, Yosua, Raja Daud, dan Raja Salomo pun akan dianggap melakukan kesalahan penyembahan berhala, padahal mereka sedang menghormati kehadiran Yahweh melalui simbol-simbol tersebut. Alkitab mencatat bahwa Yahweh sendiri yang memberikan instruksi untuk membuat gambar atau patung dalam konteks religius, bukan sebagai berhala untuk digantikan kedudukannya. Contohnya, Yahweh memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga untuk mendatangkan kesembuhan bagi bangsa Israel. Baca Bilangan 21 ayat 8-9. Yahweh jugalah yang memberikan pola kepada Daud agar Salomo membangun bait suci dengan hiasan keruk, pohon palem, dan bunga-bunga. Baca 1 Raja-Raja 6 ayat 23-29. Patung-patung dan ikon-ikon ini berfungsi sebagai hiasan dekoratif dan simbol kehadiran surgawi, yang melambangkan keagungan ciptaan Yahweh, yang secara esensial berbeda dengan larangan pembuatan berhala untuk disembah dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Dengan logika penafsiran Tolosi Edis, berarti Yahweh lah yang memerintahkan pembuatan patung-patung dan ikon Baal. Kan konyol. Tradisi suci gereja sejak zaman perdana juga menunjukkan bahwa umat Kristen telah menggunakan ikonografi sebagai sarana devosi. Bukti arkeologis di katakombe menunjukkan lukisan Bunda Maria dan Bayi Yesus sejak abad kedua, yang membuktikan bahwa penghormatan kepada Maria telah berakar sejak awal sejarah gereja. Para rasul memahami bahwa menghormati Bunda Maria berarti menghormati Sang Putra. Jika kita mengakui Yesus sebagai Raja, maka secara alkitabiah, Maria adalah ibu suri raja yang layak menerima penghormatan khusus. Magisterium gereja telah menetapkan secara dogmatis melalui Konsili Nikea kedua, tahun 787 Masehi, bahwa penghormatan yang diberikan kepada gambar atau patung sebenarnya berpindah kepada pribadi aslinya. Katekismus Gereja Katolik, KGK 2132, menegaskan bahwa penghormatan Kristiani terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama, karena siapapun yang menghormati gambar, ia sebenarnya menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Oleh karena itu, tuduhan bahwa semua patung adalah Baal adalah kekeliruan teologis yang fatal, yang justru menyerang integritas tokoh-tokoh Alkitab, menyerang Yahweh, dan menyerang rencana keselamatan Yahweh itu sendiri. Perhatikan bahwa, sujud yang dilakukan umat di hadapan patung Bunda Maria, bukanlah penyembahan kepada materi seperti semen atau kayu, melainkan ungkapan kasih dan hormat kepada pribadi Bunda Maria yang sudah berada di surga. Sama halnya seperti seseorang yang mencium foto anggota keluarganya sebagai tanda kasih tanpa bermaksud menyembah kertas foto tersebut. Umat Katolik menggunakan patung sebagai sarana untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, melalui teladan kesucian para kudusnya. Menghargai Maria sebagai tabut perjanjian baru, adalah bentuk ketaatan kepada Allah yang telah memilihnya sebagai sarana penjelmaan Sang Firman. Ini sudah lebih dari 5 menit. Saya sudah. Karena kau didik, gini. Saya tidak jawab. pernah gini. Boleh Saya mau jawab. Sudah diam. Giliran saya. Saya cuma Giliran ngomong begini, saya. Pak. Sudah diam. Yang saya katakan begini. Dia sudah diam. Jangan mendominasi. Nggak usah kau Sudah sebut diam. ya. Diam. Jangan kau bilang ini Saya. Giliran saya. tunjuk video Sudah RK. diam. Sudah diam. Giliran Saya saya. tunjuk Oke. videonya RK. Gimana RK? Giliran saya. Sudah diam. Saya tunjuk kan? Sudah diam. Giliran saya. Boleh. Sudah diam. Sudah diam. Boleh nggak? Nih, saya putarkan nih video. Bagaimana Saya jawab RK dulu menyebut dong. pepatah? Saya jawab dulu dong. Saya jawab dulu dong. Ini habis ini saya putarkan ini. Ini Loh, nggak bisa, jangan Boleh. atur saya. Ini giliran saya. Ini waktu saya. Sudah dulu dong. Menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Ah, hei, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung.
Baik, Jose Katolik Roma. Nah, sekarang Badis. tugasmu aja, Sep ya. Saya permisi. Tugasmu sekarang menyelesaikan Lo sama Madu. Oke ya, makasih. kabur, abis berak kabur dis. Nah, turun. Kabur, tugas saya permisi. Kurang ajar lo pengemis Amerika gembel. Baik, Joseph berulang kali menanyakan apa arti kata menyembah. Ya, tapi Edis tidak mengerti. Bahkan Joseph bilang kalau menyembah kepada Allah harus memiliki 3 kriteria. Apakah ketika sujud kepada patung, ya, bagian daripada ada 3 kriteria itu, yaitu imam, altar, dan juga kurban. Apakah ada? Ya, makanya Edis pelajari dulu kata menyembah dan sujud itu secara gramatikal dan secara biblikal. Ya, jangan asal cuap-cuap, Dis. Ya, kamu tuh nggak ngerti. Kamu tuh bagi saya kamu tuh, maaf, Edis, ilmu kamu di bawah telapak kaki saya, Dis. Saya harus katakan demikian. Ya, kamu nggak ngerti apa-apa, Dis. Ya, sekarang kalian perhatikan ini. Foto yang saya tunjukkan. Ketika Yosua sujud di hadapan patung, 2 patung kerub, apakah Yosua menyembah berhala? Dan apakah ada 3 kriteria, yaitu imam, altar, dan juga kurban? Oke, berarti Yosua tidak menyembah berhala. Ya. Kemudian kedua, ketika lihat ini foto ini, ketika kalian sujud, kalian sungkem ke bawah kedua kaki orang tuamu, kaki orang tuamu, apakah mereka menyembah berhala? Tidak. Ada 3 kriteria ketika mereka sungkem ke kedua orang tua? Tidak. Makanya Edis, kamu itu belajar yang benar. Kamu aja DO 2 kali, Dis. Sekolah dulu, baru jadi apologet deh. Kamu itu bukan apologet. Kamu itu cuma tahu nyinyir, buang kotoran, lalu suruh orang bersihkan. Itulah Edis. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.